Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang kedua, selain menjaga kesolehan, jadi agar jebakan-jebakan yang kecil yang kita kira tidak apa-apa tapi terakumulasi dalam sekian tahun menjadi besar itu adalah masalah seni mengelola hati. Saya katakan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu kan persoalan hati sebenarnya. Maka saya katakan tadi ada orang-orang yang secara hitungan di atas kertas tuh dia punya variabel-variabel yang membuat keluarganya sakinah. Laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, sama-sama lulusan perguruan tinggi, menikahnya tidak dalam keadaan dipaksa dan di bawah tekanan, ekonominya lancar, badannya sehat. Ini variabel-variabel yang secara teori harusnya sakinah mawaddah warahmah dong rumah tangganya, tapi ternyata enggak. Sementara saya bertemu dengan orang-orang yang tipis. Modalnya itu tipis, wajahnya nggak ganteng, badannya kurus kering, pendidikannya cuma SMA, kerjanya cuma sopir. Tapi di luar dugaan anaknya bagus, istrinya kalau ngomong sama suami pakai bahasa kromo, luar biasa. Nah, salah satu yang diajarkan oleh suami terbaik di dunia yaitu Rasulullah, karena Rasul mengatakan ana khairukum li ahli, akulah yang terbaik di antara kalian pada keluargaku. Nah, Rasulullah sebagai suami yang terbaik ini ternyata mengajarkan satu kemampuan untuk meletakkan kepekaan tingkat tinggi dalam memantau kondisi hati istrinya. Pada suatu hari Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, inilah alam idha kunti anirodi wa idha kunti aliyah ghadba. Ya Aisyah, aku tahu loh kamu itu sedang marah kepadaku atau sedang ridho kepadaku. Aku tahu kamu sedang marah kepadaku atau sedang ridho kepadaku. Aisyah yang selama ini ketika marah sama Rasul itu disembunyikan, kaget. Bagaimana bisa Rasul tahu pada saya sudah menyembunyikan? Maka dia bertanya, min aina ta'rifu dzalika? Dari mana Anda tahu kalau saya sedang marah pada Anda? Rasul kemudian mengatakan, amma idza kunti ani radiyah fa inna kita kunillah wa rabbi Muhammad. Kalau kamu sedang ridho kepadaku Aisyah, kamu akan bersumpah demi Robnya Muhammad. Tapi kalau kamu sedang marah kepadaku, kamu akan mengatakan demi Robnya Ibrahim. Ajab, wallahi ya Rasulullah. Benar seperti itu Rasulullah, demi Allah. Ma'ajulil ismak. Ketika saya marah kepada Anda, semua pekerjaan saya kerjakan seperti biasanya, hanya satu, saya tidak mau menyebut nama Anda. Ini adalah salah satu episode, salah satu fragmen dalam kehidupan Rasulullah, di mana pertama Rasul mengajarkan kepada para laki-laki, kalau kamu itu sampai ke rumah, coba kembangkan radarmu, apakah istrimu dalam keadaan ridho atau tidak. Karena menyikapi istri yang ridho dan tidak itu caranya berbeda. Maka bapak-bapak nanti kalau pulang ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, oh udah pulang tau Bi, itu ridho, yang kayak gitu itu. Mau ketawa-ketawa, mau dijambak-jambak sayang, tidak masalah, paling tambah anak satu. Setelah 39 tahun menunggu gitu ya. Gitu. Tapi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hati-hati, jangan diide-ide, jangan diajak main-main kayak gini nih gitu loh. Tunggu situasinya tenang. Itu kemampuan untuk mengenali gitu loh, istriku ridho atau tidak. Karena Rasul mengatakan seperti itu, aku tahu kamu ridho atau kamu marah kepadaku. Berarti suami-suami yang pengen jadi suami baik, tirulah Rasulullah. Ada golongan double kion gitu loh. Berarti istrinya udah cemburut, masuk ya nggak ada perasaan apa-apa, malah masuk angin. Makanya jangan gadang, malah begitu. Padahal kita sedang jaga sama suami, malah tambah nyek gitu ya. Dia nggak tahu bahwa kita itu bukan masuk angin gitu loh, malah disalahkan gitu. Kemudian dari mana kita mengenali? Kemudian yang kedua bahwa ternyata masalah rumah tangga pada laki-laki terbaik di dunia dengan istri yang paling dicintai itu ada konflik, masalah dari laki-laki paling baik sedunia dan istri yang paling dicintai. Artinya kalau sampai nanti dalam rumah tangga kita ada konflik, ada masalah, ya wajar, nggak usah didramatisir, nggak usah jadi kayak orang paling menderita sedunia. Kemudian update-nya, kalau kita perhatikan update-nya para ibu itu tahu bahwa dia sedang jaga sama suaminya gitu loh. Seolah-olah dia pengen seluruh dunia tahu bahwa saya sedang jaga sama suami gitu. Hadap itu sebagai sesuatu yang normal. Rasulullah saja juga ada masalah dengan istri beliau yang paling beliau cintai, bagaimana dengan kita? Ada beberapa orang tidak dewasa, ketika menghadapi masalah, dia seolah-olah memberitahukan masalah itu kepada orang lain. Sampai kantor merengut aja.
Temennya bilang ngapain merengut, dibikin kopi di rumah. Ternyata temennya janda. Lah gimana tak bikinkan apa gitu loh. Wah kok lebih enak ya bikinanmu daripada bikin itu di rumah. Mau tiap hari, selesai besok nikah di KUA akhirnya dengan perempuan ini gitu. Hati-hati, masalah-masalah perselingkuhan itu kadang-kadang muncul hanya dari kita tidak bisa menahan masalah rumah tangga, tidak cerita kepada orang lain. Berapa banyak saya menemukan orang yang selingkuh hanya berawal dari menceritakan masalah rumah tangga pada orang lain. Wajar, Rasul aja punya masalah apalagi kita. Terus bagaimana cara kita mengenali pasangan kita sedang ridho atau tidak? Ternyata caranya dengan mengenali kebiasaan. Kebiasaannya Aisyah itu kalau bersumpah demi robnya Muhammad, kok jadi robnya Ibrahim? Aneh. Karena 90% yang kita lakukan setiap hari itu mengulang kebiasaan. Cara makan, cara tidur, cara duduk, cara jalan, semua itu mengulang. Dan karena ulang, maka secara otomatis sampai pada zona nyaman, sehingga kita tidak perlu berpikir lagi untuk melakukan seperti itu. Coba bapak-bapak di sini yang jadi takmir masjid, cermati jamaah Anda. Nanti Anda akan menemukan jamaah yang datang langsung gelar sajadah, mengkapleng posisi itu, orangnya ya itu saja. Jamaah yang kalau belum komat, belum lari ke masjid, orangnya ya itu saja. Gitu loh. Kalau Anda nanti jadi ketua RT, perhatikan, yang usul itu saja, yang ikut rapat di pojok ngantuk-ngantuan orangnya itu saja, yang makan double itu saja sebenarnya gitu loh. Karena apa? Itu jadi kebiasaan. Jadi ketika kita nanti tahu kebiasaan istri sama kebiasaan suami, lebih enak. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sama dengan kebiasaan, itu butuh alasan. Karena kebiasaan sudah membuat kita merasa nyaman. Coba bapak-bapak kenali nggak kebiasaan istri? Atau istri kenalilah kebiasaan suami? Atau yang baru menjadi suami istri, bentuk kebiasaan baru. Saya sering menyarankan kalau Anda pasangan menikah baru, coba bentuk kebiasaan baru. Suaminya bilang sama istrinya, besok kalau aku berangkat kerja, kamu antar sampai depan pintu. Iya bang. Habis itu aku cium pipi kanan, cium pipi kiri, kamu cium tanganku. Iya bang. Ngapain? Orang ketawa itu kan karena iri tanda tak mampu gitu ya. Wah ini istri-istri sendiri, pipi istri sendiri, halalan toyiban, kenapa jadi persoalkan? Yang penting jangan di depan pintu, di pinggir jalan, masih di dalam rumah. Begitu cium pipi kanan, cium pipi kiri, suami berangkat, cium tangan suami, kemudian bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Lakukan itu sejak besok pagi, setiap hari. Nanti kalau suatu hari Anda pamit, aku berangkat sekolah dulu. Ya bang, dia jawabnya di belakang, itu berarti punya masalah. Karena adegan SOP-nya adalah dia ngantar sampai depan pintu. Jadi begitu Anda pulang harusnya ada teh, ini kok nggak ada teh, berarti ada masalah. Sebenarnya kalau Anda mencermati kebiasaan-kebiasaan pasangan, mudah mengenali tanpa harus berkata-kata, ini baru masalah nih, itu mudah kok. Tapi nah kita termasuk golongan dablek itu tadi, ya sudah, dikasih banyak petunjuk, wong kita tuh nggak pernah ikut mencari jejak waktu pramuka, ya sudah. Begitu banyak petunjuk dan begitu kita tidak tahu apa yang ditunjukkan. Kemudian perempuan belajar dari Aisyah, sejengkel-jengkelnya pada suami itu ya disembunyikan, jangan gobrak-gobrak saja itu. Ya. Banteng pintu jedel. Alhamdulillah ini orang Pratama. Coba orang kos-kosan itu hancur karena apa? Triplek ternyata. Ya. Kalau sudah jengkel sama suami, klontang, mbok sudah nyuci itu mbok tenang, ndak usah ribut. Biar aja ini dia soklin nanti beli lagi. Ya sudah, Anda punya istri kayak gitu ya sudah. Gitu. Jadi kalau suaminya nggak kayak Muhammad, istrinya ya nggak kayak Aisyah lah, hanya begitu aja sih gitu ya. Nah, terus yang menarik dari hadis ini adalah ternyata kalau orang itu sudah benci sama seseorang, dia nggak mau mendengar nama orang itu disebut, maka dia akan ganti nama yang lain. Jadi saya itu bisa mengira-ira tingkat kejengkelan seorang istri pada suami hanya dari kata ganti yang dipakai. Bu, gimana kabarnya suami? Oh, Mas Bambang toh, baru luar kota Ustaz. Itu namanya Mas Bambang. Nanti lain hari, Bu, sudah 2 hari nggak kelihatan suami di kantor. Oh, bapaknya anak-anak toh, bapaknya anak-anak gitu loh. Nanti lain kali lagi loh, lama banget nih nggak kelihatan di masjid, bapak orangnya belum pulang, orangnya, gitu.
Nanti kalau tingkat jengkel banget gitu loh, di mana suami bu? Nyawanya rong Bali gitu loh, nyawanya belum kembali coba. Jadi nyawanya rong Bali, Mas Bambang, wonge karo anak bapak Edole, jadi wonge podo gitu loh. Tapi kapan menggunakan kata ini tergantung kondisi hati. Jadi coba Anda perhatikan bagaimana orang itu meminjam nama kata ganti orang ketiga gitu ya. Orangnya sama kok bisa berubah-ubah namanya. Enggak, itu kondisi hati. Karena kalau sedang jengkel, dia nggak mau kata Bambang itu disebut gitu loh. Ini dari hati sini. Jadi ketika Aisyah sedang jengkel sama Rasul, dia nggak mau nyebut Muhammad. Maka dia bilang, la warubi Ibrahim. Ya demi Tuhannya Ibrahim gitu loh. Nggak mau dia dengar nama Muhammad disebut gitu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.